Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Ganda Vendari 2024. Gimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, dia langsung ke alur ceritanya. Kesalahan masa lalu menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara anak dan ayahnya. Sang ayah adalah seorang Perdana Menteri India yang bernama Aditya Raj yang sedang berada di Inggris untuk mewakili negara India dalam konferensi lingkungan hidup. Ia berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya yang bernama Priya. Saat asik bermain dengan cucunya yang bernama Ria, anaknya bernama Priya datang dan memanggil dia untuk berangkat les. Raut sedih terpancar dari wajah Perdana Menteri terlihat ketika penolakan terus saja diberikan oleh Priya ketika akan diajak bicara olehnya. Saat mereka sedang berbicara, Ira, asisten pribadi Perdana Menteri, datang dan mengatakan mereka punya pertemuan pada pukul 8 malam. Perdana Menteri dan Ira keluar menuju mobil yang sudah dijaga ketat oleh beberapa bodyguard dengan dipimpin oleh Vijay. Akhirnya mereka tiba di Universitas Southampton, Inggris. Namun keadaan di sana sepi dan ruang seminar dalam keadaan kacau. Vijay menemukan sebuah pesan untuk Perdana Menteri dari seorang perempuan, ia bernama Shruti. Perdana Menteri meminta agar Shruti percaya padanya. Permintaan Shruti adalah semua penjahat itu harus mendapat hukuman. Saat yang bersamaan terjadi baku tembak. Shruti yang dapat melarikan diri dari gedung pertemuan dikejar oleh para penjahat yang menginginkan kematiannya. Namun mereka kehilangan jejak. Sedangkan Perdana Menteri masih berada dalam ruangan dan dilindungi oleh Vijay, bersembunyi di belakang meja. Kaki Vijay tertembak, namun mereka pun berhasil keluar dari gedung. Dev yang berada di India menerima laporan dari anak buahnya mereka gagal dalam menjalankan tugasnya. Hal ini membuat Dev marah dan berkata ia akan segera ke London. Latar kemudian berada di rumah Vijay. Perdana Menteri mengunjungi Vijay yang terluka dan dalam masa penyembuhan. Perdana Menteri mengucapkan terima kasih karena sudah melindunginya. Vijay menyarankan seseorang yang akan menggantikannya, seseorang pemuda yang sangat bisa diandalkan karena ia sendiri yang mendidiknya, namanya Arjun Varma. Namun Ira tidak setuju dengan pria yang direkomendasikan oleh Vijay. Ira beranggapan Arjun tidak bisa diajak bekerja sama dan tidak bisa dipercaya. Vijay berkata, kesampingkan dulu masalah pribadi kalian, utamakan keselamatan Perdana Menteri yang menjadi target utama dalam masalah ini. Di lain tempat di atas sebuah gedung diadakan pesta, namun terjadi keributan sebuah usaha pembunuhan terhadap Boris Bos dari Rusia. Perkelahian pun terjadi di atas angkutan umum antara Arjun dan orang-orang yang ingin membunuh Boris. Di sana Arjun bekerja sebagai bodyguardnya Boris. Arjun berhenti menjadi bodyguard Boris karena Arjun tidak setuju dengan sikap kasar Boris terhadap perempuan di pesta tadi. Dia berjalan mendekati mobil untuk menyimpan senjatanya dan ketika akan menaiki mobilnya, HP Arjun berbunyi. Ada sebuah tawaran pekerjaan dari Vijay. Dev kemudian mengumpulkan anak buahnya untuk memberitahukan tugas masing-masing dari mereka. Dev ingin tahu pergerakan dari Perdana Menteri yang menjadi targetnya. Arjun sudah berada di rumah Vijay. Vijay bertanya bagaimana kabar ibu Arjun, namun Arjun tidak bisa menjawab. Ia teringat kata-kata dokter yang mengatakan bahwa tidak ditemukan apa-apa pada tubuh ibunya. Tubuh ibunya penuh dengan luka. Vijay meminta maaf karena membuat Arjun kembali bersedih. Ambillah berkas yang ada di meja. Saya punya tugas untukmu. Dia adalah Aditya Raj Bahadur. Dia adalah Perdana Menteri India yang mewakili India dalam konferensi perubahan iklim PBB di London. Target penting yang harus dilindungi. Lembar kedua adalah asisten pribadi Perdana Menteri. Arjun terkejut ketika mengetahui siapa asisten pribadi Perdana Menteri. Arjun melayangkan protes ke Vijay dan tidak mau bekerja sama dengan Ira, sang mantan. Pikirannya kembali ke beberapa tahun lalu sebelum terjadi kesalahpahaman antara dirinya dan Ira. Mereka adalah sepasang kekasih yang saling mendukung dalam segala hal. Arjun adalah seorang tentara sedangkan Ira adalah calon diplomat. Hingga ketika Arjun menjalankan visi rahasia sebagai seorang abdi negara, Arjun tidak dapat memberitahukan apa yang akan dilakukannya. Ira mengantarkan Arjun ke bandara. Setelah Arjun turun dan masuk ke bandara, ternyata handphone Arjun tertinggal. Ira pun segera putar balik untuk mengantarkan HP Arjun. Disinilah Ira melihat Arjun memeluk seorang wanita dengan mesra di bandara. Mereka pergi menggunakan mobil dan masuk ke motel bersama wanita yang sama.
Sedangkan di dalam motel itu terjadi penyerangan untuk mengatasi masalah teroris. Mereka sedang berakit bom. Terjadilah penyerbuan yang berhasil menewaskan perakit bom. Ira masih coba untuk berpikir positif. Ketika Arjun sampai di rumah, Ira berusaha untuk bertanya, namun Arjun tetap tidak jujur. Keputusan besar diambil oleh Ira. Ira meninggalkan sebuah catatan untuk Arjun. Ira pergi meninggalkan Arjun tanpa bertanya, tanpa penjelasan yang jelas. Tersadar dari lamunannya, sekarang Arjun berada dalam ruangan Ira. Sikap dingin Ira jelas terasa oleh Arjun yang tidak tahu apa salahnya. Tanpa melihat Arjun, Ira mulai menjelaskan apa yang harus Arjun lakukan. Jika ia setuju, maka Perdana Menteri akan menemui Arjun. Mereka berada di ruang Perdana Menteri. Arjun juga mengajukan beberapa syarat dan semua disetujui oleh Perdana Menteri. You are a tough nut. Di tepi jalan raya ada sebuah mobil yang di dalamnya terdapat dua anak buah Dev yang mencari Shruti, wanita pembawa berkas 13. Salah seorang dari mereka melihat keberadaan Shruti lalu mengejarnya, namun lagi-lagi mereka kehilangan jejaknya. Perdana Menteri mengunjungi rumah anak dan cucunya karena hari ini cucu kesayangannya berulang tahun. Ia datang untuk menepati janjinya dan berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan pria. Ketika melihat kakeknya datang, Ria berlari menghampiri dan masuk ke dalam pelukan kakeknya. Ria juga memperkenalkan teman-temannya. Perdana Menteri memberikan hadiah boneka untuk Ria dan boneka itu adalah milik pria yang masih disimpan dengan baik oleh Perdana Menteri. Melihat bonekanya dulu, hati pria mulai mencair. Namun berbeda dengan Arjun dan Ira. Mereka terlibat pertengkaran. Ira kemudian mengeluarkan semua yang ia pendam selama ini. Dan jawaban Arjun membuat Ira berpikir. Arjun mengatakan ia adalah anggota pasukan khusus yang pensiun dini dan mengajar di sekolah. Setiap minggunya ia harus melapor ke Delhi. Ia kira Ira adalah gadis yang berpikiran luas, namun ternyata tidak. Setelah itu Arjun meninggalkan Ira dengan segala pemikirannya. Pesta telah usai, Perdana Menteri pamit pulang kepada cucu dan anaknya. Tiba di kedutaan, Arjun mengatakan besok ia tidak akan datang lagi. Ia akan mengundurkan diri dan akan ada penggantinya. Perdana Menteri berusaha menahan Arjun, namun ia bersikeras untuk mundur. Perdana Menteri pun akhirnya mengalah. Arjun boleh berhenti, tetapi ada satu tugas yang harus ia lakukan sebelum berhenti. Disinilah sekarang Arjun berada di stadion sepak bola. Duduk di antara ribuan penonton yang sangat antusias. Shruti pemegang berkas 13 juga ada di tempat duduk paling atas sehingga dapat melihat pergerakan yang lain. Ia akan menghampiri Arjun tapi diurungkan karena ia melihat orang-orang yang ingin membunuhnya juga berada di sana. Tak habis akal wanita itu sudah memprediksi jika rencananya gagal. Maka ia mempunyai rencana cadangan seperti yang ia lakukan saat ini. Ia menggunakan mobil-mobilan untuk mengirim pesan kepada Arjun. Arjun berjalan keluar dari podium untuk ke tempat parkir. Namun saat akan keluar, keberadaannya ketahuan oleh anak buah pembunuh tersebut. Di jalan raya yang cukup lenggang terjadi kejar-kejaran dan penjahat-penjahat itu terus menembak ke arah mereka. Shruti tertembak pada bagian perutnya. Shruti terjatuh dari motor. Saat Arjun menyadari itu, ia menghentikan motornya dan menghampiri Shruti. Ia menyerahkan flash disk tanpa berpesan apapun. Arjun meninggalkannya dengan membawa flash disk dan HP yang terjatuh. Malam bagi Shruti, ia harus meninggal ketika misinya masih belum selesai. Malam hari di sebuah hangar pesawat pribadi mendarat. Dev dan anak buahnya menunggu kedatangan Ranveer. Ia marah karena anak buahnya gagal mendapat apa yang ia mau. Di kediaman Perdana Menteri, Arjun sudah ditunggu oleh Ira dan Perdana Menteri. Arjun marah kepada mereka karena Arjun tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia akan pergi, Perdana Menteri meminta Arjun untuk mendengarkan apa yang terjadi. Perdana Menteri meminta Ira membuka flash disk yang dibawa Arjun. Arjun terkejut melihat isi flash disk tersebut. Flash disk itu terisi bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh seorang pengusaha CNC. Limbah pabrik miliknya yang menyebabkan polusi air yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Arjun bertanya apa hubungan semua ini dengannya. Perdana Menteri mengambil sebuah berkas dan memberikannya kepada Arjun. Lalu bertanya apakah ibu berasal dari Lambasini? Karena ada tempat pembuangan sampah seperti itu di sekitar 3 km dari Lambasini. Dari hasil pemeriksaan ibunya Arjun, ia dalam darahnya mengandung racun dalam jumlah yang banyak. Karena mengkonsumsi air yang sudah tercemar sehingga mengalami kerusakan kulit yang parah. CNC adalah perusahaan milik Ranveer, seorang pengusaha besar yang kejam. Bahkan ia membunuh orang tuanya sendiri untuk menjadi penguasa. Sebagai seorang tentara terlatih,
Feeling Arjun sangatlah kuat. Ia bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dengan cepat Arjun membawa Perdana Menteri dan Ira untuk meninggalkan kediamannya. Tak berapa lama Ranveer dan anak buahnya datang. Rumah dalam keadaan gelap. Ranveer memerintahkan anak buahnya untuk masuk. Rumah itu sudah dilengkapi dengan teknologi keamanan yang tinggi dengan menggunakan sistem sensor. Jika ada pergerakan maka sistem persenjataan akan aktif secara otomatis. Di sini anak buah Ranveer banyak yang meninggal. Ranveer masuk ke dalam rumah melihat bagaimana kondisi anak buahnya. Ketika Ranveer akan pergi melihat sebuah kamera yang terpasang di kaca. Ia tahu Perdana Menteri mengawasinya lewat kamera-kamera tersebut. Ranveer berkata ia akan mendatangi tempat orang yang sangat disayangi oleh Perdana Menteri. Mengetahui hal tersebut, Arjun menginjak rem mobil dan segera putar arah menuju rumah pria. Namun Ranveer terlebih dahulu sampai di sana. Bel pintu berbunyi. Pria terbangun akibat suara bel pintu dan betapa terkejutnya ia melihat Ranveer sang mantan suami ada di depan pintunya. Pria ikut terbangun. Pria menggendongnya saat itu telepon berbunyi. Pria mengangkat telepon dan mendengarkan ayahnya berbicara. Namun anak buah Ranveer berhasil masuk ke rumah lewat pintu samping dan membukakan pintu dengan untuk bosnya. Pria menyembunyikan Ria di belakang tubuhnya. Ranveer menginjak telepon dan sambungan telepon terputus. Ranveer menyayangkan pernikahan yang sudah berjalan 4 tahun harus berakhir. Dan ketika ia melihat anak kecil berada di belakang pria, ia mengatakan, apakah ini anak kita? Dia sangat cantik. Aku adalah ayahmu. Apakah ibu tidak pernah bilang? Ranveer membawa Ria ikut bersamanya sebagai alat tukar. Perdana Menteri datang terlambat ketika Ranveer dan Ria sudah pergi dari sana. Pria duduk dengan tatapan kosong sambil memegang HP yang di dalamnya terdapat pesan dari Ranveer. Ia akan mengancam akan membunuh Ria jika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. I won't hesitate to kill her, not even for a second. Keesokan harinya Perdana Menteri bercerita kepada Arjun apa yang sebenarnya terjadi. Ketika keluarga Ranveer datang meminang pria, ia tidak dapat menolak walaupun pria keberatan. Hingga suatu hari pria harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami KDRT. Dan Perdana Menteri baru mengetahui itu semua jika selama ini pria mengalami KDRT. Dan berita itu kemudian mengejutkan. Selanjutnya adalah berita kehamilan pria. Butuh perjuangan selama 3 tahun untuk dirinya mengusahakan perceraian antara pria dengan Ranveer. Setelah bercerai, pria pergi meninggalkan India untuk pindah ke London. Ia menyesal menikahkan pria dengan Ranveer. Karena ternyata Ranveer adalah seorang psikopat yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Termasuk membunuh kedua orang tuanya. HP Arjun berbunyi dan mendapatkan telepon dari Vijay yang memintanya untuk menyalakan televisi karena terdapat berita tentang dirinya. Arjun menjadi tersangka dalam kematian mahasiswi lingkungan hidup yang sudah menghilang selama 6 bulan. Arjun mengatakan ia akan menyelamatkan Ria. Arjun keluar dari rumah sebelum polisi datang. Saat di luar, Arjun melakukan panggilan telepon ke Perdana Menteri untuk mengetahui apa yang dibicarakan polisi-polisi tersebut dan di dalam rumah polisi yang bernama Ajit Chandra. Bertanya apakah Arjun adalah kepala keamanannya. Ya, sudah selama seminggu ini. Ia pun menunjukkan foto mahasiswi yang ditemukan tewas dan diduga dibunuh oleh Arjun. Namanya Shruti, mahasiswa Southampton. Di luar, Arjun berusaha untuk menghindar dari kejaran polisi. Hingga ia terlibat perkelahian dengan polisi yang mengejarnya. Arjun terus bergerak berjalan di pinggir sungai dan membuang HP-nya karena alat pelacaknya aktif. Ia mendatangi temannya yang bernama Dom. Ia memiliki peralatan lengkap dalam bidang IT. Arjun mengeluarkan semua barang yang ia punya. Akhirnya ia teringat dengan HP milik Shruti. Dom kemudian membantu untuk meretas HP Shruti. HP tersebut berisi banyak bukti kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan CNC. Berkat video tersebut, Arjun berhasil mengetahui identitas orang-orang yang mengejarnya. Salah satunya adalah Dev, seorang yang ahli dalam bidang militer dan terlibat dalam perdagangan narkoba di perbatasan Rajasthan. Dan dia yang membunuh Shruti. From Jabalpur, court-martialed in 2005. Dom juga meretas HP milik Dev. Ia mengetahui di mana Dev berada, yaitu di sebuah klub Turki. Di tengah jalan, telepon Perdana Menteri berbunyi. Secara otomatis tersambung pada Arjun. Ini adalah telepon dari rumah sakit yang mengabarkan ibu Arjun telah meninggal dunia. Harus segera dikremasi karena akan cepat membusuk. Akibatnya banyak jumlah racun dalam tubuhnya. Di rumah sakit, Ira menelpon Arjun. Ia ikut merasa sedih dengan apa yang terjadi setelah menelpon Arjun. Ira melihat banyak polisi di luar rumah sakit. Mereka menyusun strategi. Dom menukar mobil ambulan yang berisi jenazah ibunya. Arjun dengan ambulan yang berisi mayat lain.
Berkat bantuan Dom, Arjun dapat mengkremasi jenazah ibunya tanpa halangan. Di pemakaman umum, polisi menjaga ketat prosesi kremasi tersebut. Orang-orang yang dicurigai diperiksa, namun mereka tidak menemukan Arjun. Merasa curiga, akhirnya Ajit membuka kantong jenazah, ternyata isinya adalah manikin. Setelah kremasi, Arjun mulai melancarkan aksinya. Ia mendatangi klub Turki, menembak orang-orang yang menjadi penghalang. Terjadi perkelahian di dalam toilet. Salah seorang anak buah Dev berhasil keluar dari toilet dan berlari menemui Dev. Di ruangan itu pun semua anak buah Dev berhasil dikalahkan oleh Arjun. Dev jadi orang terakhir yang masih hidup. Di luar kantor polisi, datang dua polisi selesai berpatroli. Ketika akan masuk, salah satu dari mereka mendengar sesuatu dari dalam bagasi mobil. Ketika dibuka, ternyata isinya adalah seorang yang terikat. Satu polisi masuk untuk melapor. Ia mengatakan ada seorang yang terikat di bagasi mobil. Foto flash disk dan HP pun disertakan oleh Arjun sebagai barang bukti. Ternyata itu adalah Dev yang dikirim Arjun ke kantor polisi. Ponsel Ajit berdering, ternyata Arjun menelpon. Ia mengatakan dia adalah yang membunuh Seruti. Di tempat lain, Ranveer menghubungi Perdana Menteri dan menyuruhnya untuk menemuinya di stasiun kereta Waterloo pukul 5.30 dan membawa berkas 13. Ira yang ia minta untuk mengantarkannya. Perdana Menteri berkata jangan melibatkan Ira dalam hal ini. Biarkan ia yang mengantarkannya. Namun Ranveer menolak dan mengatakan Perdana Menteri harus tetap menghadiri konferensi dan menandatangani berkas-berkas yang ada, tepat memilih CNC sebagai pengawas. Kesalahan sekecil apapun yang merugikan CNC, taruhannya Ria akan mati. Pembicaraan antara Ranveer dan Perdana Menteri ini didengar oleh Arjun dan Ajit. Di kedutaan, Perdana Menteri mengatakan kepada Ira ini adalah pilihan sulit. Aku berjuang demi negara, tetapi aku dijauhi keluarga, dan ketika aku bertemu dengan cucuku, aku harus kehilangannya. Ajit melihat isi dari flash disk dan HP Seruti. Bagaimana limbah-limbah itu mengandung bahan-bahan berbahaya dan merusak kesehatan. Tempat sampah itu adalah milik CNC. Ini berarti perusahaan itu tidak mengikuti protokol yang ada. Ira akhirnya sampai stasiun yang Ranveer tentukan. Kemudian ia mengikuti seseorang yang merupakan utusan Ranveer. Ira mengikuti orang tersebut masuk ke dalam kereta. Ternyata flash disk yang diberikan adalah palsu. Arjun berada di lahan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang bekas milik Ranveer dan juga sebagai tempat menyekap Ria. Terjadilah perkelahian. Di luar tempat konferensi, masyarakat melakukan demo dengan damai mengenai masalah lingkungan hidup. Para duta besar berdatangan dan mulai memasuki gedung konferensi. Konferensi mulai dibuka, giliran Perdana Menteri ini melakukan pidato di konferensi. Ia menampilkan video bagaimana negara-negara berkembang menjadi tempat pembuangan limbah-limbah industri dari negara maju. Salah satunya adalah perusahaan CNC yang mencari keuntungan besar dari masalah ini. Mengatasnamakan untuk memperbanyak lapangan pekerjaan. Orang suruhan Ranveer sudah bersiap seandainya Perdana Menteri tidak melakukan apa yang Ranveer inginkan. Namun semua sudah direncanakan. Vijay bertugas melindungi Perdana Menteri. Ia menembak anak buah Ranveer selagi Arjun membebaskan Ria. Ranveer membawa Ria pergi dari tempat itu dengan menggunakan mobil. Arjun mengejar dengan motor. Arjun terjatuh dari motor. Ranveer turun dari mobil dan menembak Arjun berkali-kali. Arjun tidak mengalami luka tembak serius karena ia menggunakan rompi anti peluru. Terjadilah perkelahian antara Arjun dan Ranveer. Arjun memukul habis-habisan Ranveer hingga ia tergeletak di atas tanah. Arjun sudah menunaikan tugasnya, yaitu menyelamatkan Ria. Di gedung konferensi, delegasi dari berbagai negara menandatangani MOU mengenai isu global yang dibahas. Mereka setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Perdana Menteri India. Arjun pulang ke India dan menebar abu ibunya di sungai. Dan cerita pun selesai.